it's a good day to feel beautiful. Welcome back to Magna Talks Beauty with me, Shahnaz, and I have a very special guest today, which is... Hai, halo. Siapa nama Anda? Saya Aldi, suaminya dia. Suaminya dia. Halo, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang, apa kabar? Baik. Aneh banget ya. Kayaknya selama kita bersama, kita gak pernah muncul bersama seperti ini. Di depan kamera? Nggak pernah kan? 17 years dan nggak pernah. So this is our first. Oke, jadi hari ini yang menarik adalah kita bakal ngomongin the beauty of marriage. As you know, kita sering banget ngomongin banyak hal terkait dengan struggle sebagai perempuan dan encouraging semua orang untuk menjadi dirinya. Dan kali ini mungkin kita encouraging orang untuk fall in love. Enggak deh. Karena menurut Anda, menurut kamu penting nggak cinta dalam hubungan? Penting lah. Sebenarnya itu kan dasarnya. Jadi setelah itu baru what follows-nya macam-macam. Oh, oke. Nah, kalau gitu kita akan dive deep ke pembicaraan ini. Aku tuh bingung ya, mesti ngomong aku atau kamu atau Anda. Jadi sebenarnya, kita akan ngomongin dari what was the tiebreaker ketika kita memutuskan mau nikah. Waktu itu apa yang bikin kamu yakin? Kamunya sih. Kenapa? Nggak, kan waktu itu kan pacaran udah cukup lama ya, bukan lumayan lama ya, cukup lama. Terus juga kayak dalam perjalanan kayak kayaknya nggak ada halangan apa-apa untuk ngelanjutin ke the next level gitu loh. Tapi apa yang bikin kamu kayaknya it's a go gitu? Nggak tahu sih, kayaknya nggak bisa dijelasin. Cuma kalau lo udah yakin sama sesuatu kan kadang-kadang tuh nggak ada explanationnya. Cuma kalau lo merasa nyaman, intinya itu sih, kalau udah ngerasa nyaman ya udah, kenapa enggak gitu loh. Tapi ada nggak saat-saat kamu kayak bener nggak ya? Oh enggak lah. Really? Lo karena ngomong sama gue aja. Enggak beneran kan, karena juga ya udah lama. Terus juga dari kan kalau di Asia terutama Indonesia kan juga pasti ada faktor keluarga kan. Kalau kita nikah gitu kan di Indonesia ada faktor harus tanda kutip meyakinkan keluarga, both side of the families kan gitu. Cuma pas ya buktinya kan nggak ada halangan juga dari keluarga kan? Nggak ada sih. Tapi ada restu 100% nggak? Ada nggak restu yang benar-benar kayak 100% nih gue yakin gitu. Kayak keluarga lo tuh ngasih gitu. Kan sebenarnya nggak ada. Nggak ada sih. Pasti ada sisi-sisi. Tapi dia kurang. Tapi dia. Enggak sih. Masa sih? Enggak lah. Do you think so? Iya. Baik. Itu menarik. Tapi kalau misalnya gini, kalau kamu ngomongin in general ya, kalau kamu bisa kasih nasihat, karena we've been together for 17 years, kalau kalian belum tahu, kita pacaran 8 tahun dan tahun ini kita nikah tahun ke-9. September nanti 9 tahun menikah. Kalau kamu bisa ngasih tahu ke orang di luar sana, apa sih yang butuh lo cari dalam pasangan lo? Kamu jawab apa? Gampang sih, yang penting nyaman aja sih. Nyaman nih sama semua orang juga bisa. Ya memang, cuma kan gini loh, maksud aku tuh kayak at the end of the day lo kan pulang ke pasangan lo nih. Ya terusnya kan gitu kan. Kalau sampai rumah aja gitu lo nya nggak nyaman, kan berarti ada sesuatu yang nggak klik gitu loh. Jadi kayak perasaan bahwa ya gue harus balik ke dia nih gitu, gue harus pulang ke dia gitu. Oh, oke. Gitu loh. Kalau dari guanya kayak gue malas pulang gitu, berarti kan ada something is off. Oke. Itu red flag. Red flag, ya yellow flag lah.
Oke, berarti masih kasih Ya, fur. masih. Oke. Iya. Paham. Paham kan? Paham. Jadi home is a person. Home is a person, ya home is a person, bener. Berarti kalau aku tanya kapan kamu yakin kalau I'm your home itu kapan? Sebelumnya sebenarnya sebelum dari nikah sih, cuma kan ya you know me lah. Nggak bisa ngomong bro, Gemini harus tuh nggak bisa harus ngomong. harus ada yang kayak nge-push, "Oi, it's about time," gitu loh. Aku nggak pernah bilang gitu. Ya enggak kan, nggak harus omongan, cuma kan dari kelakuan, dari sedikit sentilan-sentilan, Oke. terus dari keluarga juga kayak lo mau kemana lagi sih lo berdua gitu. Oke, jadi sentilan itu yang bikin kamu oke. Kayaknya this is the right time. Reminder. Gitu. Oke. Tapi ketika kamu memutuskan waktu itu nggak ada keraguan kayak apakah ini bisa work out atau tidak gitu? Enggak sih. Oh ya? Iya. I'm a Kamu sure lagi thing. jangan. I was a sure thing. Iya. Damn. Ya udah, kalau gitu aku pengen tahu juga gini. Ya. Kita kan bahas banyak hal ya. Maksud gua banyak banget pembahasan mengenai sekarang sebenarnya apa ya, marriage is not for everyone gitu. Semua orang harus paham the resiko, the risks yang memang bisa ada ketika kita memutuskan untuk menikah. Tapi juga the beauty of marriage menurut aku agak kurang dibicarakan. Agak lebih sering kita ngomongin oke, lo akan lagu Kahitna gitu ya, bahagia meski tak sebebas merpati gitu, kayak oke, baik. Berarti yang nyangkut tuh tidak bebasnya gitu kan. Tapi kita ngomongin hal-hal yang menurut kamu tuh apa ya, beautiful in a marriage. Kalau dari secara mental, apa sih yang kamu rasain aspeknya berbeda ketika kamu single dulu dan sekarang? Mental ya, mau nggak mau pastilah the face of human menjadi lebih dewasa gitu. Karena kan hidupnya udah nggak sendiri lagi nih gitu. Resikonya nambah sebenarnya kan. Ada resiko nambah. Cuma ya gimana kita kompromi aja sih sama resiko itu gitu nggak sih? Jadi maksudnya resiko jangan dipandang sesuatu yang waduh nih halangan nih gitu, apa kendala, enggak lah. Harusnya bisa dikompromiin semuanya. Oke, jadi bukan lagi goalnya tuh bukan lagi satu, tapi bukan. Bersama. Goalnya satu, cuma kan bersama gitu loh. Oke. Ada shift di goal hidup gitu loh. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Satu mimpi. Satu mimpi. Kalau buat aku sih secara mental tuh kalau aku tuh merasa gini loh, buat yang ya gue yakin pasti yang nonton ada yang udah nikah, ada yang belum nikah gitu. Tapi kalau menurut aku paling penting secara mental adalah aku tuh merasa ketika udah nikah support gini, mental aku itu tidak lagi sendirian. Dalam arti ketika aku jatuh, aku tahu pasti ada yang bantuin. Betul. Ketika kayak mau meltdown nih, mau capek banget, gue tahu di rumah tuh ada kamu dan ada Mas, ada anak gue. Jadi kayak gue merasa harus bisa untuk menjaga mental state gue sendiri sebagai orang, sebagai seorang individu, in order to take care of your mental, in order to take care of my family, kamu dan anak kamu. Ya tadi balik lagi kan, kalau lo nggak nyaman sama keadaan rumah lo kan berarti nggak nyampe mental state itu dong, bahwa kayak gue pulang kerja capek nih gitu, atau gue pulang apalah capek, sampai rumah kok malah jadi tambah capek gitu. Capeknya maksudnya bukan capek fisik. Maksudnya kan kalau capek fisik, ketemu istri, ketemu anak, hilang dong gitu. Ya. Maksudnya ada bounce back di situ gitu. Gue main sama istri gue, sama anak gue, jadi happy lagi gitu loh. Tapi menurut kamu, nggak harus capek juga sih kerja kan. Karena ada yang kerja
pulang kerjanya kerja. nggak capek ya? Iya sih, banyak kayaknya yang di sini kerja nggak capek ya? Banyak ya? Oke, nah terus kalau aku ngomongin berikutnya adalah yang sangat penting menurut gua itu adalah financial aspect. Kalau kamu sendiri dan kamu bersama pasangan, kamu melihat financial aspect kamu akan berkembang sejauh apa sih? Dan apa advantage dan juga benefitnya ketika kamu berada di dalam satu hubungan pernikahan? Kalau waktu pertama kali nikah kan jadi sebenarnya ngurangin ongkos tuh. Ongkos bensin, say. Ongkos bensin kan lumayan sebenarnya tuh kalau dikalkulasi. Tapi kan ya kebetulan kan kita double income gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti pemasukannya double, pengeluarannya kalau dibilang double juga enggak sih, karena kan ada beberapa hal yang ya gue udah pulang ke rumah yang sama gitu. Mau ngapa-ngapain juga most of the time bareng gitu. Jadi mau nggak mau kan pasti udah mengurangi dan goalsnya kan juga pasti nanti akan beda lagi tuh. Nggak cuma financing each other, jadi udah ada mas gitu, gue berarti harus ada apa ya, ada pengeluaran lebih yang untuk disisihkan gitu loh. Oh, jadi financial goalnya lebih jelas. Lebih jelas. Ya, setuju. Ya tapi gue nggak bilang yang single juga nggak jelas, mungkin juga ada yang juga jelas banget. Udah jelas. Iya. Iya sih, benar-benar. Setuju sih. Dan menurut gue penting banget untuk ngomongin financial issues di awal dan terbuka secara financially sama pasangan lo, karena banyak banget pastinya konflik yang bisa dihindari kalau ini udah terbuka gitu loh. Karena kan ya banyak lah isu pasangan tuh tentang pemicunya isu tentang finansial. Jadi ya itu sih kalau menurut gue penting banget untuk dibuka ke luar sana dan ke pasangan lo sendiri ya, bukan keluar sana. Maksudnya ke pasangan lo sendiri untuk benar-benar apa sih yang lo butuhkan dan juga menurut gue penting banget, menurut aku tuh penting banget untuk sevisi dalam financial goal tadi, karena kalau misalnya mimpi kamu gitu punya yacht, sedangkan mimpi aku cuma punya little farm di luar kota gitu, kan itu dua mimpi yang berbeda. Pastinya dalam implementasinya juga nantinya gitu, eksekusinya kita akan berbeda kalau misalnya kita nggak punya satu financial goal yang sama. Ya itu baik lagi kan kompromi, jadi kayak pasti kan juga goal lo waktu single kan juga pasti beda-beda nih gitu. Cuma ya setelah nikah kan pasti ada kompromi lagi tuh untuk jadi apa, sama-sama punya goals bareng gitu loh. Goals, ya bukan goal. Goals, jadi banyak ya financial goals-nya. Ya udah, berarti nanti kita punya rumah kecil di luar kota tapi juga punya yacht. Bisa. Bisa. Aku sih pengennya punya zoo sebenarnya. Oke. Terus kemudian kalau dari aspek karir, menurut kamu ngaruh nggak untuk apa ya? Misalnya orang advancing their career ketika sudah nikah, apakah berbeda sama yang belum gitu? Kalau karir kita berdua sih kayaknya nggak terlalu berbeda ya. Cuma kan ada di beberapa profesi yang kalau lo udah punya pasangan akan punya benefit lebih kan. Oh iya benar. In terms of financial or fasilitas segala macem. Cuma kalau dari kita sih sebenarnya ya nggak terlalu ya. Ya balik lagi paling ininya ya support masing-masing aja. Jadi ada teman diskusi lah. Kalau sendiri kan paling diskusi sama temen gitu. Temen kan juga belum tentu relate sama kehidupan kita berdua gitu loh. Iya, nggak tahu banget. Atau saudara gitu kan juga yang taunya cuma di permukaan aja gitu. Iya sih, tapi I gotta admit kalau aku sih sebenarnya waktu nikah sama kamu tuh salah satunya pengen benefit tiket gratisnya ya. Karena lumayan loh jalan-jalan karena dapetin benefit. Nah kayak gitu kan. Lumayan kan, kamu bisa bagi-bagi kan ke aku kan. Kalau misalnya kita belum nikah waktu itu pasti aku harus bayar sendiri kan. Nah ya itu. Hai, selamat datang di dunia pernikahan. Terus berikutnya selain karir yang bisa lebih terpacu adalah physical appearance dan physical semualah secara fisik. Menurut kamu akan mendapatkan benefit apa? Lebih gemuk maksudnya?
well nourished. Well nourished. Tapi enggak lah, dulu kan aku menjaga badan kamu tetap singset. Ya, enggak kan, karena juga pekerjaannya dia kan menuntut appearance yang lebih dari orang biasa gitu. Jadi kan nggak mungkin gue dampingin dia, tapi jomplang banget kan juga nggak mungkin kan gitu. Jadi saling menjaga ya? Iya, saling menjaga lah. Oke, saling menjaga, jadi saling mengingatkan juga. Kayak sebenarnya sih kalau menurut gue selalu gini loh, gue punya pasangan seperti dia, akhirnya tuh jadi kayak lebih sadar kayak semua makanan yang gue makan itu kayak harus, ya maksudnya ini sehat atau enggak gitu. Karena apa? Karena kita juga mau menjaga diri kita untuk stay healthy gitu loh. Karena kita punya pasangan yang pastinya membutuhkan kita. Gue sih lebih mikir kayak itu ya. Aku gak mau kayak ngasih kamu terlalu banyak misalnya kambing gitu, kolesterol ya kan. Takut, terus kayak fried food gitu, itu juga dihindarin. Karena apa? Karena ya emang menjaga biar sekeluarga tetap sehat gitu. Dan kalau physical appearance yang lain ya kayak tetap rapi sih aku jadi ngerasanya. Aku jadi ngerasa tuh kalau gini, dulu mungkin waktu sendirian aku bisa keluar rumah terus berantakan. Dan yang aku merasa tuh kayak yang malu tuh cuma gue kalau gue berantakan. Cuma kalau gue keluar rumah sekarang dan gue compang-camping, gue akan ngerasa gue bikin lo malu juga. Bisa. Ya kan? Yeah. Karena kamu emang gak mau punya istri berantakan. Gak mau. Nah ya itu. Ya gue juga gak mau sih punya suami berantakan. Jadi agak ya udah agak on the same page dari situ. Tapi kalau emang sama-sama emang gayanya begitu juga gak apa-apa ya kan? Iya. Ya tapi appearance kan itu kan reflects how you treat yourself juga kan. Iya. Kalau udah nikah ya berarti how you treat your partner juga dong, gitu loh maksudnya. Iya, aku mau ngasih visual yang baik buat kamu gitu. Dan kamu juga sebaliknya ya. Betul. Nggak, yang suka salah tuh miskonsepsinya adalah oh iya laki-laki kan makhluk visual, perempuan juga kami punya mata, ya kan. Jadi sama-sama menjaga ya guys ya. Okay. Now we move on to the marriage myth or facts. Karena ada beberapa hal di luar sana yang mungkin pengen kita bahas lebih lanjut. Kayak ada beberapa statement yang mungkin berkembang gitu ya di masyarakat. Seperti, ini yang pertama ya. You have to become one with the person you marry. Setuju nggak bro? Enggak. Aku juga gak sih. Gak setuju. Alasan Anda bro? Gak, karena memang kan dua individu yang berbeda. Punya goals yang sama gak apa-apa. Punya achievement yang sama gak apa-apa. Cuma kan balik lagi, sebenarnya kan juga ada hal fundamental yang sama-sama antar manusia gak bisa segitu gampangnya diubah gitu. Like what? Ya banyak lah. Maksudnya kan kita punya sifat atau kayak... kayak kita kan punya masa lalu yang berbeda, berangkat dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Kalau mungkin juga, ya gue nggak tahu ya, ini pandangan gue. Kalau terlalu dipaksakan malah nanti jadi yang seberang sana malah nggak nyaman, mungkin nggak nyaman gitu loh. Jadi kalau lo terlalu maksain, balik lagi kompromi sih, gitu. Tapi kalau dibilang to become one, physically or mentally enggak, cuma lo harus punya sometimes. Harus punya goals yang sama lah. Jadi juga dalam mengarungi bahtera pernikahan itu juga nggak goyang kapalnya gitu loh, nggak terlalu goyang. I see. Tapi ya aku setuju banget sih, karena emang gini loh, karena dulu tuh kayak ngerasanya kalau lo nikah you have to be to become one gitu ya. Ya memang sih katanya Alkitab sih begitu ya. Yeah. Sesuatu yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Baik. Nah, tapi kalau menurut aku justru kita benar-benar paham, kalau menurut gue benefit kita berdua sebagai introvert juga keluar banget di sini. Karena apa? Karena kita paham betul kalau kita dua individu yang berbeda. Hence kita akan mengedepankan kompromi dan komunikasi. Jadi menurut gue mindset untuk kita automatically akan menjadi satu itu sama sekali enggak berlaku. Dimana kita harus benar-benar kayak ngomong terus dan apa ya, kalau menurut aku sih the thing that I like about our relationship adalah kita punya ruang untuk nafas. Karena ada kita me time.
ada me time karena kita dua-duanya introvert dan kita nggak bisa terus-terusan berdua juga. Jadi aku merasa kalau aku melakukan ini bersama dengan orang lain, pasti gue udah kelelep dari kapan gitu. Pasti gue udah kayak help, saya nggak mampu nih gitu. Tapi karena emang kita sesama introvert dan kamu selalu ngasih aku space untuk nafas, I think malah kita butuh itu gitu. Kalau misalnya nggak ada sih, gue kelar sih bro. Karena capek banget ya 24/7 bersama dengan orang yang sama terus-terusan gitu. Kayak nggak harus selalu berdua juga. Nggak apa-apa banget gitu untuk punya untuk punya kehidupan lo sendiri yang agak berbeda dari pasangan lo gitu. Jadi lo nggak harus selalu bersatu terus-terusan sih kalau menurut aku itu. Ya kadang kan juga kalau terlalu berdua terus kan nggak bisa ngelihat potensi masing-masing gak sih? Jadi kayak harus narik diri dari third person view atau second person view. Mungkin. Dan aku tuh nggak suka kayak rasa. Aku dari dulu kan aku bilang sama kamu kan aku tuh paling nggak suka kalau aku ngerasa di dalam otak aku tuh ada yang menjajah. Iya. Nah, aku merasa kalau terlalu sering berdua, aku nggak bisa lepas tuh di bagian itunya. Jadi aku ngerasa kayak I need that my individual thoughts itu untuk stay with me gitu. Jadi itu sih ruangan itu yang gue butuh. And the second myth adalah happily ever after. Kamu percaya nggak? Kenapa mesti ever after? Happy aja ya bro. Iya happy aja. Loh iya dong, kalau nggak happy ngapain nikahin gitu loh. Oke. Maksudnya it's a journey, not a. Are you happy? I'm happy. Ya udah senyumnya lebih banyak bro. Iya sebenarnya itu kan journey gitu. Jadi kayak nggak usah dicari itu si happiness. Kalau lo emang udah nyaman, kan pasti bahagia toh. I think so. Tapi menurut aku sih gini sih. Kadang orang mikirnya tuh kayak happy itu kayak automatic gitu loh. Kayak happily ever after. Kayak kan nggak mungkin lo di dalam state happy forever itu kayak nggak mungkin. Iya makanya kayak ada ups and downs. Nggak usah dicari aja sih. It's a journey. Iya. Yeah. Happy endings tapi ada ya? Happy. What ends? On what end? Kayaknya ya aku setuju sih sama kamu happily ever after. Kayaknya you need to create your own happiness sih. Dan little happiness tuh menurut aku yang harus dicari setiap harinya gitu. Jadi kayak nggak bisa automatically akan gue happy dan happy selamanya gitu. Tapi ada ups and downs-nya. Sometimes ya lo ada low point juga pastinya. Tapi pasti bakal lebih baik sih di kemudian hari ya nggak sih? Yeah. Ada juga yang hari yang lo lagi happy banget gitu. Terus ada juga myth berikutnya, your life starts when you get married. Do you think so? No. Not at all? Ya kalau di kita kan kita udah lama juga pacaran. Jadi paling nggak kan mungkin ada preview gitu loh. Untuk ke the next stage. Ya nggak sih? Ya nggak tahu kalau your life starts when you get married. Berarti kamu baru start ketika kamu 33 ya, makanya, tahun. Kan kalau orang yang menikah di atas 40 gitu berarti mungkin terus mulanya kemarin-kemarin ngapain nggak sih? Cuma kayak menurut aku yes, your life starts when you get married itu adalah start lebih terstruktur kalau aku jadinya. Karena lo takut kalau nggak terstruktur. Betul. Ya kan? Memulai yang baru mungkin kalau bener-bener start itu kan kayak dari level 0 gitu baru naik lagi enggak lah. Ya, setuju. Memulai sesuatu yang baru ya. Berikutnya adalah unfaithfulness in marriage. Can it be beaten? Bisa. Banyak orang yang udah nikah puluhan tahun kan. Nggak ada masalah apa-apa. Menurut kamu pasti bisa? Bisa. Jangan terlalu banyak nonton drama aja makanya. Jangan terlalu banyak nonton drama sama kayaknya terlalu sering gini loh. Berita yang ada di luar sana kan yang lebih nyangkut di kepala kita adalah berita yang negatif. Negatif, betul. Ya, jadi itu yang pasti akan lebih sering kita absorb gitu. Kalau menurut aku sih unfaithfulness itu ya pasti akan ada di luar sana. Tapi kalau dengan effort yang kita lakukan setiap hari,
Nggak usah mikir kayak, oh I have to spend the rest of my life with this person. Tapi kayak, okay, today I'm gonna be faithful. The next day I'm gonna be faithful. The next day I'm gonna be faithful. Gitu aja sih. Aku mikirnya gitu sih. One day at a time. Atau coba tes di statistik. Mungkin ada yang bikin statistik lebih banyak orang yang cerai atau yang sampai nikah sampai salah satu yang meninggal atau dua-duanya meninggal. Ya. Pasti lebih banyak yang faith dong. Yang faithful. Nggak tahu dia. Ya makanya nggak tahu, mungkin coba aja. Coba aja dicek. Cuma kayak kemarin aku baru baca satu buku yang bilang kalau perempuan tuh kebanyakan perempuan yang memang selingkuh dari pasangannya itu bukan karena pasangannya. Maksudnya bukan karena this third person, tapi karena she likes the way she feels about herself when she's with the person. Kayak gini loh, misalnya makanya banyak yang misalnya selingkuh sexually. Karena apa? Karena dia pengen menjadi sexually attractive di depan pasangannya, tapi nggak dikasih. Jadi dia selingkuh. Jadi sebenarnya yang dia cari adalah afirmasi dari diri dia sendiri. Nah, yang kayak gitu kalau menurut aku sih kayaknya malah justru kadang malah jadi realization ke aku untuk selalu assure you that you feel good about yourself. Iya. Ya berarti komunikasi kan penting kan? Iya. Mungkin di orang-orang yang terlibat dengan perselingkuhan ini mungkin nggak bisa mengkomunikasikan isi kepala atau isi hatinya ke pasangan masing-masing kan? Yeah. Jadi mungkin ya diperbanyak aja atau diperbaiki komunikasinya gitu loh. Jadi tapi pasti mungkin ya, being faithful itu pasti mungkin kan? Dua-duanya mungkin dong. Unfaithful Yeah. mungkin, faithful cuma gimana cara kita mengkondisikannya aja satu sama lain, betul loh? Ya, baik. Tapi yang menarik juga adalah kalau udah nikah, apakah lo stop naksir atau suka sama orang? Menurut kamu gimana? Enggak sih. Enggak kan? Apalagi kan katanya kan laki-laki manusia visual, makhluk visual, sorry. Kalau cuma sebenarnya kan yang dipermasalahkan adalah aksi setelahnya kan, misalkan kayak wah ada karena cewek, karena gue suka, berarti gue pacarin gitu, sedangkan lo udah punya istri gitu. Itu dominasi men. Ya bisa, nggak maksudnya kan itu juga kayak keinginan gitu. Cuma kalau ya udah kalau ngeliat cewek cantik ya nikmatin aja gitu loh. Liatin. Pakai mata, Okay. Nggak usah wah gue harus pacarin gitu, harus gue deketin gitu. Iya. Karena ketertarikan pasti akan ada. Pasti ada lah. Ya. Gitu. Ketertarikan pasti akan ada. Gue setuju sih. Maksudnya nggak mungkin kita ketemu sama banyak orang terus kita nggak suka ngobrol sama satu orang misalnya gitu ya. Ada seseorang yang emang bener-bener ngobrolnya nyambung. Pasti lo bakal suka. Tapi nggak akan boleh ada aksi setelah itu ya. Kalau nggak Instagram sama TikTok nggak laku. Bener. Semua pada ngeliatnya di situ ya. Iya. Oke. Nah kalau gitu, I think it wraps up our discussion today. Aku kayak ngerasa yang paling penting adalah whether you wanna be married or you don't wanna get married ever gitu. Yang menurut aku sih paling penting adalah ya emang be true to yourself dan gak apa-apa banget emang kalau pengen nikah dan emang you're the marrying type. Karena aku gak ngerasa gini loh, aku tuh gue pernah keluar rumah tanpa dia. Jadi kayak gue pernah nyobain tuh namanya single life ketika bachelor party temen gue. Dan pas gue pulang ke rumah gue bilang sama dia, gue gak bakal mau single lagi. Karena gue gak suka ternyata menjadi orang single. Gue gak suka begitu banyak mata ngeliatin gue, godain gue malam itu. Kayak nggak aja gitu. Karena ternyata bukan aku gitu loh. Aku emang I like to be in a relationship dan monogamous. Jangan aja. Iya tapi nggak semua orang kan bukan pengen tipenya menikah gitu loh. Dan itu juga nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget daripada lo paksain nanti malah harus beresin masalah setelah itu kan panjang. Iya sih, makanya aku juga selalu kalau ngomong cerai itu ribet. Memang ada pernah kan ada cerita kan. Ada cerita lah, kita pernah melihat secara melihat dengan langsung. mata kepala sendiri gitu. Iya, dan itu nggak gampang gitu. Bener.
effortnya banyak, financially banyak. Keluar banyak, betul. Jadi emang kalau misalnya emang lo mau single ya single aja terus Single juga aja, nggak apa-apa. Cuma kalau nikah juga Nggak apa-apa. dan nikah tuh nggak selalu kayak it's a struggle, it can be Iya. fun. Our Fun. marriage is fun, iya kan? Kamu Iya. merasa fun nggak? Karena 5 tahun pertama kayak kita jalan-jalan kemana-mana dan it was so fun. Bahkan sebelum anak gue lahir dan sekarang anak gue lahir, it's another journey dan itu juga menyenangkan. Iya, funnya beda. Ya? Ya. Toast dulu dong. Oke, thanks for coming here dan ngobrol sama aku hari ini. Terima kasih kembali. Meskipun sering banget ngobrol ya sebenarnya, tapi senang banget hari ini akhirnya bisa ngobrol di depan kalian semua. Semoga apa yang kita omongin bisa mencerahkan atau memberikan sedikit perspektif baru buat kalian di luar sana. Thank you for watching this episode of Magna Talks Beauty dan pastinya kita akan balik lagi dengan banyak apa? Banyak topik menarik lainnya. So see you guys. Thank you. Bye-bye. Bye.